akhir-akhir ini beredar kabar tentang wabah pandemi yang membuat kita cemas dan takut. Itu semua sangat tidak nyaman kita dengarkan, apalagi seiring dengan aktivitas sehari-hari selalu mendengarkan kabar-kabar tentang pandemi. Ya semoga pandemi segera berakhir, tetapi itu semua bisa kita netralisir dengan hal-hal yang membahagiakan. Mungkin yang suka drama Korea bisa melihat drama Korea, yang suka bola bisa menonton Euro. Ini kan lagi ada Euro 2020, tetapi dilangsungkan di 2021 karena tahun kemarin ada pandemi itu juga. Ya ini sih masih ada pandemi ya, cuman Euro ini pelaksanaannya diundur 1 tahun. Untuk harapannya untuk menambah imunitas kita agar tidak terkungkung dalam rasa ketakutan dan kecemasan. Memang kita menjadi semakin sadar dengan adanya pandemi ini. Kesehatan adalah hal yang sangat wajib kita syukuri, kita butuhkan keberadaannya. Dengan kita sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas apapun yang positif. Dengan ya banyaklah peringatan-peringatan dari pemerintah atau dari siapapun untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Menjaga diri dari kerumunan, mengurangi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan. Satunya makan makanan yang bergizi atau apa itu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Semoga saja pandemi segera berakhir. Seperti tadi malam juga di pertandingan Denmark melawan Finlandia ada satu momen ketika pemain Denmark tergeletak, sempat tidak sadarkan diri. Itu juga sesuai dengan kondisi kita saat ini, dan mungkin ada yang berpikir itu adalah satu serangan pandemi virus yang sekarang ini sedang banyak didengungkan di berita-berita, tetapi ternyata itu serangan jantung. Dan sudah sadar pemain Denmark tersebut, Christian Eriksen namanya. Dan juga akhir-akhir ini berita duka banyak, itu juga membuat kita was-was. Seperti urut gitu dari desa ini, terus berapa orang desa tetangganya sehari bisa beberapa kali tuh siaran berita duka. Menyambung video yang sebelumnya tentang kita semua itu sudah dilahirkan dari dulu sudah berbeda-beda, tapi tentu kita tidak perlu gampang dari domba untuk menyikapi itu sebagai suatu masalah yang serius, karena itu memang ya kita sudah dari dulu diciptakan berbeda. Itu bukan suatu masalah, tetapi kita selalu menganggap itu suatu masalah dan akhirnya berkonflik, menganggap itu hal yang serius. Artinya maksud saya gini, dengan kita menerima bahwa kita emang sedang seperti itu, tapi itu bukan suatu masalah yang harus kita terus-menerus perdebatkan. Yang hubungannya menyambung video yang pertama, yang video saya yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa yang seharusnya itu tidak perlu dibuat serius, malah kita buat serius. Perbedaan itu kan hal yang biasa, tidak perlu kita, ya bukan berarti kita menganggap itu bercanda, enggak ya, tapi kita terima, kita sadari bahwa kita ini memang berbeda, memang berbeda, dengan berbeda. Dan itu bukan suatu hal yang harus kita perdebatkan, menganggap yang satu pihak merasa benar, yang satu salah, enggak. Selama apa yang kita lakukan membawa kebermanfaatan untuk lingkungan bersama, membawa hal yang positif, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan skenario-nya tadi, skenario Tuhan, dan membawa kebermanfaatan untuk lingkungan kita sesama, kehidupan kita sehari-hari yang hidup bertetangga, berdampingan dengan antar manusia yang berbeda-beda itu tadi. Seperti media sosial ini, adanya YouTube, WA,
Itu tergantung kita. Kalau kita memanfaatkan untuk seperti saya ini ya, mencoba untuk berbicara, selama itu berbicara positif dan netral ya, tidak bisa mungkin tidak menyangkut atau menyinggung salah satu pihak, itu insya Allah juga akan berdampak baik adanya media sosial. Karena media sosial YouTube ini ya yang sedang kita gunakan, banyak sekali orang menggunakan, bisa menjadi cara untuk kita menyampaikan unek-unek kita selama itu positif ya, meskipun ada juga oknum-oknum yang negatif, memanfaatkannya secara negatif untuk hal yang negatif. Karena kalau di televisi itu sudah disaring ya, mana yang membuat yang laku di pasaran ya mereka tayangkan, sementara konten-konten yang berisi positif itu justru ditinggalkan. Makanya banyak orang yang memanfaatkan YouTube ini, media sosial khususnya YouTube ini, untuk mengutarkan hal yang positif. Semakin banyak orang-orang yang mengisi YouTube ini dengan konten positif, insya Allah kita bisa mengambil manfaatnya. Ini saya berbicara dengan tanpa tema ya, karena mengalir aja untuk kondisi saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga akan lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan media sosial secara bijak dan menggunakan untuk hal yang positif, sehingga kita tidak gampang untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif ya. Karena ada juga ini media sosial yang menyebarkan hoax, kabar-kabar bohong, yang membuat kita justru memperkeruh keadaan. Minimal itu kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, minimal kita tidak mendalam masalah. Ibarat angka itu kita berada di angka 0, enggak bisa melakukan tindakan positif. Kalau tindakan positif saya ibaratkan itu garis bilangan, setelah angka 0 ada 1, 2, 3 bilangan positif. Kalau bilangan negatif saya ibaratkan adalah suatu tindakan negatif atau memperkeruh suasana. Minimal kita itu bersikap netral, tidak menambah masalah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.